Bunyi itu Oke, bunyi tadi. jadi kalau misalkan tadi ya apa kerja fokus itu pasti trading kan nggak bisa ya. Kalau saya di champion dan strategi yang pas buat teman-teman misalkan pengen nggak terlalu fokus untuk ngeliatin market boleh dengan cara berkebun saham. Jadi kalau strateginya berkebun saham ini ya teman-teman tadi kayak Kang Evan. Kalau Kang Evan ngerentalin kan, kalau Kang Evan ngerentalin, kalau kita nanam pohon, ibarat kata gitu ya. Jadi misalkan kita punya 10 petak nih, 10 petak tanah, ya tanamin aja masing-masing taruh dengan modal. Misal modalnya 10 juta atau 100 juta, bagi rata 1 juta 1 juta, ambil sektor yang berbeda, ambil saham yang berbeda. Jadi kalau misalkan turun nggak turun bareng gitu. Jangan mau berkebun saham belinya 10 saham ini Antam, BRIS, Antam, TINS, Inco, PTBA, Adro, giliran nanti mining hancur, hancur semua gitu kan. Jadi gagal panen. Jadi kalau bisa tanamannya yang berbeda-beda. Jadi ya, misalkan ada Antam, ada BRIS, kemudian ada misalkan era atau saham-saham yang pokoknya beda sektoral lah. Tapi teman-teman juga harus lihat apakah itu growth-nya bagus enggak. Jangan yang diisi dengan tanaman yang cuma lakunya itu cuma sesaat. Misalkan lagi rame kemarin tumbuhan sundel bolong gitu kan, tumbuhan sundel bolong dibeli tapi nggak lama ternyata udah beli mahal-mahal ternyata udah Kenapa disimpan gak nggak berani laku. bilang Nah, janda, jangan dibeli Kang? di saham. Oh, ini disensor soalnya. Makanya Nah, diganti sundel bolong itu. Jadi eh, apa eh, di saham pun juga gitu ya. Jangan sampai teman-teman cuma fokus ke oh ini lagi hype banget nih sahamnya kayak kemarin IRA, KF, terus kemudian Enough gitu enough. misalkan. Ini yang lagi hype-hype-nya ini, hype-hype-nya kemarin kan ternyata setelah ditunggu-tunggu akhirnya semesta tidak berpihak kalau kata dari apa komedian yang sebelah itu kan semesta tidak berpihak kepada saya gitu kan. Nah ini jangan sampai teman-teman yang akhirnya berpikir seperti ini. Nah pemilihan saham inilah yang betul-betul teman-teman harus perhatikan saat berkebun saham. Kalau saya selain berkebun saham juga ada kayak tadi Kang Evan gitu. Karena saya terbiasa ngelihat market, waktunya banyak untuk ngelihat market, akhirnya tadi ya yang 1-2% gitu iseng nyari misalkan nggak banyak kalau tadi porsinya Kang Evan mungkin 65% di trading 35% di investasi ya kalau kebun saham mungkin porsi saya lebih besar mungkin sekitar 70%. 30% ini baru yang untuk ya ibarat kata kita nyari 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 makanan nyari makannya di sini deh nyari dagangannya di sini jadi biasanya sistem yang saya pakai untuk trading hariannya itu lebih kepada dagang buah gitu. Saya belum sempat cerita sih di feed Instagramnya Syariah Saham nanti coba kita ulas. Jadi kita dagang buah gitu. Kalau 3 hari nggak laku busuk ya buru-buru dijual gitu daripada nanti busuk nggak bisa dimakan. Mendingan langsung dijual ke tukang jus buah walaupun dengan harga yang murah. Artinya kita harus CL gitu. Jadi harus teman-teman ini harus harus apa ya harus ikhlas lah harus punya ikhlas kalau mau trading itu harus punya ikhlas harus harus tabah kalau market tidak sesuai jangan ujung-ujungnya beli mangga lagi musim tapi nggak laku-laku nggak ada yang beli akhirnya teman-teman simpen sampai busuk akhirnya kalau udah busuk kan nggak bisa dimakan akhirnya malah jadi penyakit jadi beban mental buat teman-teman karena nahan barang ujungnya kalau udah minus dalam baru dijual gitu nah ini jangan sampai. Nah, strateginya untuk trading seperti itu, Mang. Kalau saya mungkin lebih kepada nyari saham. Kalau one day trading itu lebih kepada, oh ini nanti kalau saya ngomongin one day trading ada yang komen lagi kok syariah saham ngajarin ODT nih gitu kan. Padahal udah jelas ya, ada fatwa bahwa yang nggak boleh itu short selling. Kalau short trading masih boleh gitu. Jadi saya masih berpatokan seperti itu, walaupun ada settlement T plus 2 selama tidak pakai margin, selama tidak pakai beli saham non syariah, saya pikir sah-sah aja ya kita dagang buah beli ibarat kata kita beli pisang pagi hari di pasar dengan modal 20.000.
kita bawa ke tempat kita jual 25.000 laku. Ya sudah, itu sah-sah aja selama barangnya sudah berpindah kepada kita. Kalau barangnya belum ada di kita, ya nggak boleh gitu kan. Jadi kenapa saya masih sering ngajak buat teman-teman, mungkin ada yang pengen odading, pengen one day trading, pengen nyari nyari ibarat kata kalau bahasa kita mang itu nyari duit makan siang lah, nasi padang gitu kan. Jadi bisa 20.000, 30.000 gitu, ibarat kata kayak gitu. Jadi strateginya mungkin seperti itu mang. Fokusnya kalau untuk kebun saham itu lebih tadi pertama laporan keuangannya harus bagus, artinya nggak ada penurunan yang naik turun tajam dan nggak ada yang dianeh-anehin. Terus bisnisnya juga lagi bagus, lagi harum, misalkan lagi panen musimnya mau musim rambutan nih 3 bulan lagi ya kita udah kolek nih bibit-bibitnya rambutan gitu, kita cari dulu. Terus nanti ketika untuk strateginya dagang harian itu saya lebih kepada nyari yang lagi rame apa. Orang lagi pengen pisang ya udah kita beliin pisang. Orang lagi pengen mangga ya kita beliin mangga kayak gitu, Mang. Mungkin seperti itu, Oke, Mang Hamsi. Kalau strategi dari saya. oke, tibalah di Nah, hmm. sisinya Mang Hamsi nih sekarang. Strateginya Mang Hamsi silakan. Nah itu, jadi tadi sudah menyimak strategi dari Kang Adi dan Kang Evan, dan itulah yang sering saya praktekkan juga ilmu dari Kang Adi dan Kang Evan. Jadi strategi saya itu menggunakan apa yang saya pelajari, dan karena saya ini kan muridnya dari kelas Kang Evan dan murid dari kelas Kang Adi. Jadi kalau trading ya saya gunakan ilmu dari guru-guru saya aja, seperti itu. Gampang sekali ngejawabnya ya kalau saya. Tapi terus kalau saya pribadi sih, Pantesan, pantesan tadi kalau pilihnya terakhir, Mak. Karena pantesan pilihnya paling ya akhir gitu, tadi. karena saya Dan adalah itu jawabnya. adalah murid murid pertama dari workshopnya Kang Evan dan murid pertama dari workshopnya Kang Adi. Jadi kalau trading ya saya ngamalin ilmu dari Kang Adi dan Kang Evan. Sesederhana itu gitu ya. Nah, tapi kalau bicara nanya ke saya, kalau saya gimana Mang? Kalau saya pribadi sih karena saya waktunya mungkin sekarang belum bisa fokus sama mungkin sama dengan Kang Evan gitu. Saya hanya lebih banyak porsi yang di investing gitu ya. Di investing artinya saya hanya memilih saham-saham yang secara fundamental gak ada masalah deh seperti itu, dan saya bahkan sekarang sudah mulai berpikir untuk dividen investing, teman-teman. Jadi saya lebih melihat siapa sih yang rutin bagi dividen, kemudian dividennya di Kak atas Adi, suku. modalnya Sekarang beda deposito udah nggak. Kak. Modalnya beda, makanya dividen Udah beda investing. ketahuan Kalau kalau udah kalau main kalau dividen. eh, eh, Kalau udah main dividen itu modalnya udah eh, ketahuan, Mak. udah Jadi kan gini, jadi ketahuan gini. ya receh-receh nasi padang kan. Kalau ini udah dividen beda kaos Jadi gini, dia. dividen itu nggak gede, Kang. Setahun cuma 5 sampai 10% kan. 5 sampai 10%. Lebih Iya. bagus Kang Kang Evan kan 20% Dari 10 CAGR. M lumayan kan. Dari 10 M 20% lumayan Kang ini. Evan kan CAGR. CAGR Kang Evan 20% itu gede loh. Dua kali lipat saya. Aduh. Cuman kan tinggal main di Ya. nominal aja. Di nominalnya aja yang beda gitu. Kalau 20% Kang Evan katakanlah dari 1 M, itu mungkin 10% saya dari berapa, kan tinggal gitu aja sebenarnya. Jadi karena tadi Kang, waktu bagi saya lebih utama sekarang gitu. Jadi kalau saham ya kita serahin ke perusahaannya. Jadi kita benar-benar memang pemilik perusahaan. Betul. Jadi biarkan mereka yang bekerja, kita yang dapat bagi hasilnya tiap tahun, dan selama itu rutin ya it's Mental okay owner kan. kayak gitu Kang Adi. Mental owner Iya, beda. Karena betul. gini juga. Biarkan Dulu biarkan uang yang bekerja gitu kan. Biarkan Iya, uang dulu yang kan bekerja gini, bukan dulu kita yang bekerja untuk uang. itu kan dulu itu porsi kan porsi saham udah saya itu dibayar kan, juga. porsi saham saya dibanding aset yang lain itu kan hampir 50% lebih atau 60% lebih lah gitu ya. Nah, sekarang katakanlah porsi di saham itu mungkin sekitar 10 atau 20% dari aset saya. Jadi istilahnya tadi saya bilang ketika ditanya di room lain, gimana Mang kalau lagi turun? Kalau saya sekarang nggak gundah ya. Kenapa? Karena saya sudah siap kehilangan semua porto begitu. Kenapa? Karena alokasinya sudah berbeda proporsinya gitu. Kalau dulu mungkin saya masih gemeteran karena proporsi saham banyak gitu, besar dibanding aset saya yang lain. Nah, ketika sekarang misalnya proporsi sahamnya justru aset yang lain semakin bertumbuh, nah jadi saya lebih santai menghadapinya, dan saya masih bisa misalnya injek dana buat nambah di bawah, buat bikin batch baru di saham yang lagi turun. Jadi ya tadi lah, bagi saya sih psikologi itu lebih utama. Benar, saya itu sebenarnya mengamalkan ilmu Betul. dari Kang Evan dan Kang Adi, berkebun saham, menggunakan sistem trading.
Dan tadi ya, yang penting ada pertumbuhan aset itu, kemudian pertumbuhan asetnya itu bagi kita cukup lah. Bagi kita cukup dan Ya, dalam jangka betul. panjang itu tetap tumbuh gitu. Dan ya, saya yakin setiap orang akan berbeda dan akan bertumbuh apa namanya metodologi atau strategi dalam trading dan investasinya seiring dengan pertumbuhan modal gitu, seiring dengan peningkatan aset juga. Jadi mungkin akan berbeda strateginya. Dan bagi saya tadi lah ke teman-teman, mulai dari yang kecil, start from small gitu, jangan takut karena itu juga nanti akan ada jalannya bagaimana, dan saya yakin ilmu dari Kang Adi Kang Evan itu sangat sangat daging sekali. Kang Adi ini sebenarnya selain teknikal, selain juga fundamental, beliau juga ahli dalam menganalisis market gitu, menganalisis market, dan itu menjadi salah satu ilmu baru gitu, tralis namanya kan, transaction analysis gitu. Dan kita selalu mengadakan inovasi. Seperti kemarin kan saya tiba-tiba Jangan, setelah Mang. Kode divaksin bikin brokernya mau file. ditutup, Mang. Kode brokernya mau Oh iya, ditutup. nggak masalah, nggak masalah, masih bisa diterawang kok. Kemudian kayak saya kemarin baru divaksin gitu, misalnya kita bikin file vaksinasi gitu kan. Nanti setelah ini saya bikin lagi file namanya Sapulidi kan. Sapulidi itu ikhtisar, payout, dan list dividen. Jadi itu belum ada, kita buatin deh. Kalau saya spesialis pembuat kail, pembuat pancing gitu. Kalau ikannya ya cari sendiri lah gitu, seperti itu ya. Jadi kalau dari saya Betul, betul. strateginya cukup praktekkan apa yang diajarkan Kang Adi dan Kang Evan, itu sudah lebih dari cukup. Di syariah saham itu kita alhamdulillah sudah lengkap. Fundamental orang lebih mengasosiasikannya dengan saya. Gitu. Teknikal dengan Kang Adi. Money management psikologi dengan Kang Evan. Coba ilmu apa lagi sih yang mau dicari dari analisis saham? Selain tiga ilmu yang utama itu gitu. Jadi mohon maaf, di Ilmu cepat sini saya kaya, sampai hari Mang. ini pun syariah saham cuma bertiga doang gitu. Dan teman-teman perlu tahu, syariah saham itu meskipun foundernya ada 3 orang, tapi kita bertemu gak lebih dari 10 kali loh Kang. Sejak pertama kali bertemu coba. Pernah 10 kali nggak? Saya Iya, yakin belum iya. pernah 10 kali. Belum. Gak Kalau ada, barengan kita belum. banyaknya Kalau online gitu. barengan belum. Barengan belum, saya masih ingat itu di Pacific Place sekali, di Semarang, kemudian di Jakarta, gitu kan. Kemudian di mana lagi? Iya. Di Terakhir Surabaya Jakarta. juga gak ketemu. Terakhir Jakarta kan Terakhir itu ya. gak lebih dari Iya, terakhir 10 Jakarta. kali deh kalau nggak salah. Terakhir Jakarta. Jadi Iya. teman-teman, kita ingin membuktikan bahwa meskipun kita berjauhan, ini masa digital, ini masa milenial, kita masih bisa bersinergi untuk berkontribusi selama kita punya chemistry. Kita bertiga nggak janjian loh pakai kaos ini. Saya yakin nggak janjian loh. Kayak saya merekanya Kang Adi pakai batik, Kang Evan pakai casual gitu. Saya pakai ini aja deh biar ada identitas. Saya semuanya pakai. Itulah chemistry teman-teman. Itulah Jadi chemistry, kita dan takut itu yang ntar dimarahin owner kan, dimarahin founder kan. Buset Iya. ulang tahun Wah, kagak harus Kak, pakai baju. nih, Kang, harus pakai Kang, nih. Kang Evan, di tampilan Instagram Kang Evan siapa yang di atas sekarang? Siapa yang di atas? Di tampilan Instagram kita siapa yang di atas? Oh, oh. Tampilan Bos Kang ini, Evan. bos. Itu CEO Bos kita. ini, tadi. CEO kita. Oh iya CEO bener. kita. Jadi Hari malam ini saya tahbiskan Kang Adi sebagai CEO. Siapa yang pakai akun syariah saham sekarang? Kang Adi. Itu CEO kita. Kita sekarang jadi Minsya biasa ada di aja. sebelah. Kita sekarang jadi komisaris maksudnya. Kang Adi yang direkturnya. Aduh, aduh, aduh. Wah, ini berat nih Ini teman-teman. ini prank terbesar Udah ya. tinggal Apalagi nunggu ini. investor masuk aja nih. Oke, Oke. itu ya Kang Adi. Oke. Kita punya berapa waktu lagi? Karena ada batasan ya kalau Instagramnya. Tinggal 1 4 jam menit, ya. tinggal 4 menit. 4 Ah, menit. siap. Iya. 3 menit lah, 3 Lanjut menit. lagi ya. 3 menit. Nanti di IGTV aja ya masukin ya sama Kang Adi ya. Iya, IGTV. Nah, tadi sempat Mang, ada yang banyak yang tanya nih tentang strategi tadi. Mungkin Iya. karena waktunya tinggal tipis, saya jawab satu aja ya. Jadi kalau untuk titik CL itu sebenarnya teman-teman sendiri yang menentukan. Sebelum masuk ke saham itu sebenarnya teman-teman sudah punya jalan keluar dulu, plan keluar. Jadi jangan sampai teman-teman bisa masuk tapi nggak bingung keluarnya kapan gitu kan. Mau keluar jualan, mau keluar rugi, itu teman-teman harus punya trading. Jadi jangan sampai teman-teman cuma masuk terus CL-nya berapa masih ditanya, bingung gitu. Nah, kalau saya sendiri pribadi ketika CL menentukan CL biasanya untuk one day trading itu ngelihat ya tadi yang kayak dibilang Mang Amsi ya, saya lebih ngelihat perilaku bid offer, perilaku ini marketnya masih kuat naik apa enggak, apa jangan-jangan semua turun kita
saham kita ikutan turun juga seperti itu. Jadi mungkin kapan-kapan kita bahas lagi, kita IG live lagi, kita akan sharing lebih banyak lagi soal strategi. Nah, karena waktu sudah tinggal berapa menit lagi, mungkin saya bisa minta sedikit closing statement dulu dari Kang Evan dulu, terus kemudian saya, terus kemudian nanti Mang Hamsi. Mungkin sekitar 20 detik aja, Kang Evan, apa pesan syariah saham buat teman-teman follower syariah saham? Itu aja. Buat saya, investasi itu layaknya jatuh cinta kali ya bagi yang jomblo-jomblo. Kalau Anda jatuh cinta dan merasa khawatir setiap saat, Anda mesti pertanyakan, Anda jatuh cinta kepada orang tepat atau tidak? Begitu juga dengan investasi. Saham tidak untuk semua orang. Kalau Anda berinvestasi di saham dan itu membuat Anda khawatir, coba lihat lagi, Anda berinvestasi dengan cara yang tepat atau tidak. Mungkin itu aja. Oke, wah cakep sekali. Saya jadi bingung ngomong apa ini. Cakep, Mang. Waduh. Oke, kalau dari saya mungkin teman-teman buat follower teman-teman syariah saham. Jadi hari ini memang hari anniversary-nya kita 31 Maret 2021. Yang pasti mungkin pesan saya teman-teman untuk syariah saham, untuk saham syariah sendiri pasar modal syariah itu baru akan mulai digaungkan. Artinya dari MES sudah support dan sekarang tugasnya teman-teman. Jadi bukan tugasnya syariah saham lagi untuk mengenalkan saham syariah, tapi lebih ke tugas teman-teman yang sudah mendapat edukasi dari syariah saham bisa mengedukasi teman-teman terdekatnya gitu. Apa itu syariah saham? Mungkin itu saja. Itu jadi tugas teman-teman ya. Mungkin silakan Bang Hamsi. Oke, seperti yang tadi kita ulas, syariah saham, syariah itu didahulukan daripada sahamnya. Karena itulah aspek keberkahan dan amanah itu menjadi slogan kita bersama, investasi amanah berkah berlimpah. Dan dari sisi sahamnya selalu ingat bahwa saham adalah singkatan, selalu ada hijau atau merah. Selalu ada hijau atau merah. Jadi selalu siapkan bagaimana kita menyiapkan menakar risiko dan rewardnya seperti apa, karena hanya dengan menakar itulah kita bisa survive di pasar modal syariah. Mungkin itu dari saya, Kang. Kembali ke CEO sekaligus moderator. Terima kasih, aduh. Terima kasih Mang Hamsi, Kang Evan. Buat teman-teman semuanya mohon maaf kalau belum terjawab. Ini karena mungkin sebentar lagi sudah mati otomatis. Jadi saya izin undur diri dulu. Terima kasih juga Kang Evan waktunya, Mang Hamsi dan teman-teman yang sudah hadir di acara ulang tahun Syariah Saham. Nanti kita lanjut lagi di event berikutnya dan tetap ya follow Syariah Saham dan sebarkan keberkahan yang paling utama. Itu saja dari saya. Terima kasih Kang Evan, Mang Hamsi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salamnya gimana? Salamnya gimana? Apa? Viewersnya. Salamnya gimana ini? Ya. Masih 10 detik lagi kok, masih 10 detik. Screenshot viewernya jangan lupa Kang, berapa orang. Oh ya, oke, siap.